Ada sebuah kisah tentang wanita pekerja migran asal Indonesia yang ditemukan mengambang tak bernyawa secara misterius di sebuah tempat destinasi wisata air terjun di Hong Kong. Awalnya polisi setempat mengira sang wanita mengeksekusi dirinya sendiri, namun laporan otopsi berkata lain. Luka-lukanya berhasil membuka tabir bahwa dirinya sebenarnya telah dieksekusi secara keji dan ditinggalkan begitu saja oleh seseorang. Bagaimanakah misteri-misteri di kasus ini bisa terungkap? Jadi, begini kisahnya. Mevi Novitasari, atau yang lebih akrab disapa Mevi, adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang tumbuh dan besar di Indonesia, tepatnya di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang Mevi di media. Tetapi, dari yang diketahui, Mevi merupakan putri dari pasangan Saring dan Manisem. Diketahui juga, ketika usianya masih sangat muda, yakni sekitar 20 tahunan, Mevi sebenarnya pernah menikah dengan seorang lelaki yang tak disebutkan identitasnya di media. Dari pernikahan itu, Mevi pun kemudian melahirkan seorang putri. Sayang, rumah tangganya itu hanya seumur jagung. Karena tepat ketika putrinya berumur 1 tahun, Mevi memutuskan bercerai dengan suaminya, entah karena alasan apa. Perceraian itu pun akhirnya menjadikan Mevi harus menjadi seorang ibu tunggal yang mengurus dan membiayai hidup putrinya seorang diri, karena suaminya memilih lepas tangan setelah mereka resmi bercerai. Menjadi ibu tunggal sekaligus tulang punggung keluarga di usianya yang masih sangat muda, tentu saja tak mudah bagi Mevi. Akhirnya, demi bisa memenuhi kebutuhannya dan putrinya, pada sekitar tahun 2020, Mevi pun nekat pergi ke Hong Kong dan memulai karir sebagai pekerja migran Indonesia di sana. Bagi keluarga dan teman-temannya, Mevi adalah sosok yang ceria, supel, dan menyenangkan. Untuk itulah, mudah bagi Mevi untuk beradaptasi di tempat baru, termasuk juga ketika dirinya pindah ke Hong Kong. Di Hong Kong, Mevi kemudian mengambil sebuah pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Tidak disebutkan di media siapa nama majikannya ataupun di wilayah mana Mevi bekerja. Namun dari yang diketahui, dengan pekerjaannya itu, Mevi mampu mengirimkan uang sejumlah 1,6 juta rupiah setiap bulannya ke Indonesia untuk membiayai hidup putrinya. Di lain sisi, di kisah ini terdapat juga seorang lelaki bernama Joey Zui Chapman, atau yang lebih akrab disapa Jamie. Jamie sendiri adalah seorang pria berusia 34 tahun asal Inggris yang telah tinggal di Hong Kong sejak tahun 2015. Di Hong Kong, Jamie lalu menikahi seorang wanita lokal yang tidak disebutkan namanya dan tinggal di daerah bernama Ap Lei Chau. Bersama istrinya, Jamie pun lalu membangun sebuah kedai kopi bernama Gifres. Jamie dan istrinya terkenal sangat kompak dan harmonis. Bahkan, tak butuh waktu lama, berkat keuletan dan kerja kerasnya bersama sang istri, Gifres pun kemudian dapat dengan cepat masuk ke dalam urutan kedai kopi bintang 4 di Hong Kong, yang mana pelanggan-pelanggannya berasal dari kelas atas seperti dari perusahaan perhiasan yaitu Tiffany & Co. hingga desainer-desainer ternama seperti Dior dan Salvatore Ferragamo. Di balik segala kemewahan hidupnya itu, suatu hari di tahun 2023, Jamie mengenal Mevi. Tidak diketahui bagaimana mulanya mereka bisa bertemu dan berkenalan, karena Mevi tidak bekerja untuk keluarga Jamie. Tetapi dari pertemuan itu, Jamie dan Mevi kemudian diketahui menjalin hubungan rahasia di belakang istri Jamie. Meski mengetahui bahwa hubungan yang dijalinnya bersama Mevi adalah hubungan terlarang, sikap Jamie kepada Mevi benar-benar seperti kekasih idaman, sehingga berhasil membuat Mevi benar-benar jatuh cinta dengan lelaki Inggris itu. Sementara itu, tidak diketahui apakah Mevi telah mengetahui bahwa Jamie adalah pria beristri atau tidak. Tetapi yang pasti, demi dapat terus-menerus bersama Jamie, Mevi rela menyembunyikan hubungan itu seperti yang diperintahkan oleh Jamie. Singkat cerita, di tahun 2024, atau setelah 4 tahun dirinya menetap di Hong Kong, Mevi harus pulang ke Indonesia untuk memperpanjang visa kerjanya.
Niatnya, setelah visanya diperpanjang, Maeve akan kembali lagi ke Hong Kong untuk mencari majikan baru dan tentu saja menemui Jamie. Sebagai informasi, selama 4 tahun bekerja di Hong Kong, Maeve hanya bekerja untuk satu keluarga saja. Tetapi konon, pada saat itu keluarga tersebut akan pindah ke negara lain. Untuk itulah, Maeve harus mengurus ulang visanya agar bisa kembali ke Hong Kong dan mencari majikan baru. Hari-hari menjelang kepulangannya, Maeve rutin menghubungi keluarganya di Indonesia untuk mengabarkan bahwa dirinya akan pulang. Di telepon, Maeve tampak sangat gembira karena akan bertemu dengan putrinya setelah sekian lama. Maeve juga bahkan bertanya mengenai oleh-oleh apa yang diinginkan oleh keluarganya dan putrinya, menunjukkan betapa bersemangatnya dirinya untuk bertemu mereka. Tak hanya itu, Maeve juga mengabarkan kepulangannya kepada teman-teman sesama pekerja migran Indonesia dan dengan murah hati menawarkan bantuan jika teman-temannya ingin memberikan oleh-oleh kepada keluarga mereka di tanah air. Berdasarkan rencananya, Maeve akan berangkat dari Hong Kong ke Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2024. Untuk itulah, pada hari Minggu di tanggal 27 Oktober 2024, Maeve sudah disibukkan sejak pagi hari dengan membeli beragam oleh-oleh untuk keluarganya, beserta juga oleh-oleh titipan dari teman-temannya. Selesai berbelanja, Maeve lalu langsung pulang ke mesnya untuk bersiap. Ketika Maeve sedang bersiap-siap dan memasukkan baju-bajunya ke dalam koper, tiba-tiba saja telepon Maeve berdering dan nama Jamie terpampang di layarnya. Tanpa berpikir 2 kali, Maeve pun langsung mengangkat telepon itu. Dan ternyata, Jamie mengajak Maeve untuk keluar sebentar sebelum wanita itu pulang ke Indonesia. Mendengar ajakan itu, tanpa pikir panjang, Maeve langsung mengiyakannya dengan perasaan berbunga-bunga. Maeve sama sekali tak menyangka bahwa malam itu justru akan menjadi malam terakhirnya bersama kekasihnya, Jamie. Singkat cerita, masih di tanggal 27 Oktober 2024, tepatnya pada pukul 11 malam, Jamie dan Maeve sampai bersama dengan menggunakan taksi di sebuah taman air mancur bernama Waterfall Bay Park di Hong Kong. Sebagai informasi, Waterfall Bay Park memang merupakan destinasi wisata yang cukup populer di Hong Kong, sehingga Maeve pun tak memiliki kekhawatiran sama sekali ketika dibawa ke sana. Meskipun kondisinya saat itu waktu telah menunjukkan hampir tengah malam. Sampai di sana, Jamie dan Maeve kemudian langsung masuk ke dalam tempat wisata itu dan berhenti di pinggir air terjun. Malam itu harusnya menjadi malam yang romantis bagi Maeve dan Jamie. Namun, yang terjadi setelahnya justru kebalikannya. Di lokasi itu, Jamie pun mengungkapkan bahwa niatnya mengajak Maeve bertemu di malam itu justru adalah untuk memutuskan hubungannya dengan Maeve. Tetapi sepertinya, hubungannya dengan Maeve mulai terendus oleh istri sahnya, dan Jamie pun jelas menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Yang jelas, Jamie tidak mau melepaskan istrinya dan usaha yang telah mereka bangun berdua. Untuk itu, tentu lebih mudah bagi dirinya untuk melepaskan Maeve. Mendengar dirinya diputuskan secara tiba-tiba oleh kekasih yang sangat dicintainya, Maeve pun membatuk. Berbagai perasaan bergumul di hatinya. Sepersekian waktu berikutnya, Maeve pun menyampaikan keberatannya. Ia tidak terima jika disingkirkan begitu saja oleh Jamie setelah apa yang mereka lalui bersama. Sementara itu, Jamie juga ternyata tidak menyangka jika respon Maeve akan seperti itu. Jamie pikir Maeve akan terima-terima saja, mengingat hubungan mereka memang bukan hubungan yang serius, dan wanita itu juga akan pulang ke Indonesia. Karena hal itu, Jamie dan Maeve pun akhirnya terlibat perdebatan yang cukup sengit. Lalu karena kesal, Jamie kemudian mengambil suatu benda yang entah apa dan memukulkannya kepala Maeve dengan sangat keras, hingga Maeve terhuyung kesakitan. Melihat Maeve seperti itu, bukannya membantu, Jamie malah mendorong wanita itu hingga masuk ke dalam air. Naas, Maeve tidak bisa berenang, dan kedalaman sungai air terjun itu ternyata lebih tinggi darinya. Saat itu, Maeve berusaha sekuat tenaga meraih-raih permukaan sambil menangis meminta pertolongan. Namun, Jamie yang melihat itu semua justru memilih mengabaikannya.
Lelaki itu malah mengambil barang-barang Maeve yang berada di tepi air terjun dan kemudian meninggalkan Maeve begitu saja. Sementara itu, Maeve yang berada di dalam air masih berusaha keras menyelamatkan dirinya sendiri sambil menunggu keajaiban bahwa seseorang akan datang menyelamatkannya. Namun, takdir berkata lain. Hanya beberapa menit saja kaki Maeve sudah sangat lemas dan napasnya pun sudah sesak karena paru-parunya sudah penuh terisi air. Tak lama kemudian, Maeve mulai kehilangan kesadaran dan napasnya pun mulai berhenti. Di tengah derasnya air Waterfall Bay Park, Maeve menghembuskan napas terakhirnya. Singkat cerita, pagi harinya di tanggal 28 Oktober 2024, tubuh Maeve ditemukan mengambang di kaki air terjun oleh pengunjung Waterfall Bay Park. Bergerak cepat, salah seorang pengunjung pun langsung melaporkannya kepada polisi. Dan tak lama setelah itu, polisi pun langsung datang ke lokasi kejadian. Sampai di lokasi, tim kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Sementara jasad Maeve dikirimkan ke rumah sakit terdekat untuk segera diotopsi. Ketika ditemukan, Maeve mengambang dengan pakaian utuh. Adapun di dekatnya terdapat juga sandal dan ponselnya yang telah rusak. Sayang, beberapa barang bukti dan barang-barang pribadi milik Maeve tak dapat ditemui di lokasi kejadian, sehingga mulanya agak sulit bagi polisi untuk mengidentifikasi korban maupun pelaku. Awalnya polisi mengira alasan meninggalnya Maeve adalah karena wanita itu telah mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, argumen itu kemudian langsung dipatahkan. Begitu hasil otopsi menyebutkan bahwa Maeve memiliki luka dan trauma di bagian kepalanya, menunjukkan bahwa sebelum jatuh ke air, dirinya telah terlebih dahulu dipukul dengan benda tumpul. Setelah fakta itu keluar, penyelidikan polisi pun lebih intens lagi. Kemudian, sebuah bukti kunci pun akhirnya ditemukan oleh polisi ketika mereka mengecek CCTV dan menemukan Jamie di sana. Tepatnya ketika dirinya masuk ke dalam Waterfall Bay Park bersama Maeve pada pukul 11 malam. Tak hanya itu, bukti pun kemudian semakin terang ketika polisi menemukan seorang saksi yang mengatakan bahwa dirinya melihat Jamie dan Maeve masuk secara bersamaan, tetapi 40 menit kemudian Jamie keluar seorang diri tanpa Maeve. Setelah bukti-bukti itu dikumpulkan dan kuat mengarah kepada Jamie, polisi pun mulai memusatkan pencarian kepada lelaki itu. Tak butuh waktu lama, sehari setelah jasad Maeve ditemukan, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, Jamie pun akhirnya ditangkap di stasiun kereta cepat Kowloon Barat. Mengejutkannya, ketika tertangkap, Jamie ternyata sedang berusaha melarikan diri ke daratan Cina bersama keluarganya dengan mencoba menaiki kereta cepat tujuan Guangzhou. Akhirnya, kala itu istrinya yang berusia 36 tahun pun turut juga digiring ke kantor polisi karena diduga membantu Jamie melarikan diri. Namun, karena dugaan itu tak memiliki bukti kuat, tak lama kemudian wanita itu pun dibebaskan dengan jaminan. Adapun status Jamie sendiri langsung naik menjadi terdakwa karena bukti-bukti telah kuat mengarah kepadanya. Meski begitu, diketahui hingga kini, Jamie maupun pihak pengacaranya sama sekali tak mengajukan pembelaan ataupun meminta jaminan apapun. Walaupun begitu, hingga kini kasus Maeve masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut dan hakim pun menunda sidang kasus hingga Januari 2025. Di sisi lain, kabar meninggalnya Maeve sendiri jelas merupakan pukulan berat untuk keluarganya di Indonesia. Ketika Maeve diduga menghabisi dirinya sendiri, ibunya, yaitu Manisem, tegas tidak mempercayai asumsi itu. Karena baginya, Maeve hidup dengan sangat bahagia dan sangat bersemangat untuk bertemu dengan putrinya setelah sekian lama. Adapun, untuk menenangkan hati keluarga Maeve di Indonesia, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Judan Nugraha, menyatakan bahwa KJRI Hong Kong terus memantau proses hukum dan bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk memastikan keadilan bagi korban. Kabar terakhirnya, jasad Maeve akan segera dipulangkan ke Cilacap setelah proses investigasi dan izin dari kepolisian selesai agar bisa kembali dan dikuburkan dengan layak di kampung halamannya. Namun,
Hingga video ini tayang, belum ada kabar terbaru lagi di media tentang perkembangan dari kasus ini. Sebagai warga Indonesia, saat ini yang dapat kita lakukan hanyalah mengirimkan doa kepada almarhumah Mevy agar tenang di pangkuan Sang Khalik, serta bagi keluarganya agar diberikan kekuatan dan juga ketabahan untuk memperjuangkan keadilan bagi almarhumah.